Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan anugerah yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua akan dicatat oleh Allah sebagai bagian di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan, dan saat itu kita tertawa atau paling tidak tersenyum. Dan kita juga bertemu dengan hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Dan saat itu bisa jadi kita menangis. Namun demikian, ada tertawa atau tersenyum yang bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada tangis yang justru akan membuat orang yang menangisnya menjadi orang yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah haramkan api neraka untuk menyentuhnya, menyentuh orang yang menangis tersebut. Sekilas masalah menangis dan tertawa ini biasa-biasa saja. Memang dunia kita, lingkungan kita saat ini penuh dengan hal-hal yang sering membuat kita tertawa. Bahkan bacaan media televisi sering menyuguhkan hal-hal yang akan membuat penontonnya tertawa. Dan itu dianggap laku keras, sehingga dunia lawak menjadi profesi yang sangat digemari. Namun kalau kita sadar, kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kalau kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW selaku orang beriman, mestinya kita tidak terlalu banyak tertawa, bahkan akan sangat pantas kalau kita banyak menangis. Adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW orang yang sangat lembut hatinya, orang yang menjadi contoh dalam kehidupannya. Bahkan secara tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW contoh-contoh yang baik dalam semua kehidupannya. Caranya dia berbicara, caranya dia berdagang, caranya dia bergaul bersama keluarga, caranya dia memperlakukan tamu, dan semuanya adalah teladan, terutama teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu sabdanya, hadis ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berpidato, berkhutbah. Di antara khutbahnya itu begitu menggetarkan jiwa. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau saja kalian tahu apa yang saya lihat, melihat apa yang saya lihat, tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa Rasulullah harus menangis? Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala
memperlihatkan kepada Rasulullah SAW apa yang akan terjadi di hari akhirat. Surga dan neraka itu akan diisi oleh manusia dan jin. Jin dan manusia akan memenuhi surga dan neraka. Dan Rasulullah kepingin sekali agar umatnya mendapat rahmat Allah, masuk ke dalam surganya. Namun fakta membuktikan ternyata yang taat, mau mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, yang tertuang dalam Al-Quran, yang tertuang dalam hadis-hadis Nabi, tidak semua orang mendengarkannya. Bahkan tak jarang orang ogah, orang alergi mendengar ayat dibacakan. Lalu mau jadi apa kita? Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, di akhirat nanti orang-orang beriman dijanjikan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maaf. Betapapun manusia beriman itu pasti punya salah, pasti punya dosa, tapi mereka selalu ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena manusia memang punya dua hal, mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, fungsi puasa seperti ini adalah untuk mengingatkan kita. Bisa jadi orang-orang bukan berarti tidak pernah tahu apa yang kami sampaikan. Apa yang ditanyakan bukan berarti tidak pernah tahu, tapi untuk mengingatkan kembali. Orang tertawa, orang menangis. Bisa jadi tertawa karena dia senang dan bangga. Bisa jadi karena dia sukses. Bisa jadi karena hal-hal lain. Dan ada juga orang menangis, bisa jadi karena kesedihan. Yang remaja menangis karena mungkin gagal dalam studi. Ada juga yang karena diputusin kekasihnya, menangis dan menangis. Ada orang pedagang menangis karena rugi mungkin dagangannya. Petani menangis karena mungkin dia gagal dalam taninya. Tapi orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara tegas Allah haramkan api neraka untuk menyentuhnya, adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu bagaimana? Apakah kita berlari dari Allah? Tidak. Takut kita kepada ular, jauhi ular. Takut kita kepada setan, jauhi setan. Takut kita kepada Allah, dekati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV rahimakumullah, maka kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, banyak-banyaklah kita menangis karena takut kepada Allah. Takut yang akan kita lanjutkan pembahasannya setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud
diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Nabi, "Iqra' alayya Al-Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an kepada saya. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aqra' alayka Al-Qur'an wa alayka unzal?" Apakah saya patut membacakan Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? "Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi." Saya senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari bacaan selain saya. Kalau saya membaca Al-Quran itu biasa barangkali, tapi kalau orang lain yang membacakan dan saya mendengarkannya, itu lebih saya senangi. Maka faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana ketika kami datangkan setiap umat dari setiap umat dengan yang menyaksikan, yaitu Rasul. Jadi Rasul setiap umat itu menjadi saksi apa yang diperbuat oleh umatnya. Sampai pada kalimat ini, maka kata Nabi, hasbukal an, cukup, jangan diterusin lagi. Cukup, jangan diteruskan, kata Nabi. Fa'al tafid ilaihi, maka saya menoleh kepada beliau. Fa'idan ainahu tadrufani. Dari dua mata beliau yang mulia bercucuran air mata. Menangis, mengingat tanggung jawab seorang Rasul yang harus menjadi saksi terhadap umatnya nanti di akhirat. Subhanallah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, bisa saja kita dalam keseharian kita menangis karena mendengar sebuah lagu barangkali, atau mendengar bacaan sebuah puisi barangkali, atau mendengar berita kematian barangkali. Tapi sungguh lebih layak, bahkan lebih mulia kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, air mata kita bercucuran. Kita takut akan siksa Allah. Apakah kita yakin kita akan selamat di akhirat? Siapa yang punya garansi? Siapa yang punya surat kepastian bahwa kita di akhirat pasti selamat? Tak seorang pun. Inilah pentingnya kita mengisi waktu demi waktu dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang ringan-ringan. Mungkin kita tidak pandai membaca Al-Quran, tapi kalau berzikir siapapun saya kira bisa. Siapa yang tidak bisa melafalkan Subhanallah? Siapa yang tidak bisa melafalkan Astaghfirullahalazim? Siapa yang tidak bisa melafalkan Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa saya, ampuni juga dosa kedua orang tua saya. Siapa yang tidak bisa melafalkan kalimat-kalimat ini? Yakinkah kita kalau kita akan selamat di akhirat? Tidak ada jaminan. Sebagai manusia, tugasnya adalah ikhtiar, dan ikhtiar terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hidayahnya di dalam kalbu kita, di dalam diri kita. Hidayah ini jangan sampai pergi dari kalbu kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita hamba Allah, mau selamat atau tidak, Allah beri kebebasan kepada kita. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Bagi Allah, meskipun seluruh penduduk dunia ini mau ingkar semua, tidak akan mengurangi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga sebaliknya, meskipun seluruh penduduk bumi dari yang terdahulu sampai nanti yang paling terakhir beriman kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah sekecil apapun, semata-mata demi kepentingan kita sendiri, bukan orang lain. Jangan dikira kalau Allah tidak disembah, jangan dikira kalau orang tidak sholat Allah berkurang kemuliaannya. Tidak, justru kita sendiri yang rugi. Begitu juga dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, melafalkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad misalnya, tak akan menambah atau mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling mulia. Kalaupun kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, semata-mata demi kepentingan kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, ibaratnya Nabi Muhammad adalah kunci, juru kunci. Maka kita perlu kunci untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menangis dan tertawa. Menangis karena Allah, kalaupun tertawa haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, perbanyak menangis dan sedikit tertawa. Insya Allah kita akan ketemu lagi setelah yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang menangis dan tertawa karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menangis dan tertawa, bisa jadi menangisnya sia-sia dan tertawanya sia-sia. Kalau kita menangis berlebihan karena orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, bisa jadi tangisan kita justru membuat mudarat terhadap orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Jangankan orang yang kita senangi, kita sendiri pun hakikatnya sedang menunggu giliran. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka kalaupun kita menangisi orang yang kita senangi sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh, ke alam kubur, tidak boleh berlebihan, sekedarnya saja. Dan itu dibolehkan. Tapi kalau sampai berlebihan, bukan kebaikan yang akan didapat, justru sebaliknya. Namun kalau kita mau tangisan kita berkualitas, tangisan kita bernilai di sisi Allah, menangislah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar, yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Di salah satu hadisnya menyatakan bahwa salah seorang yang akan mendapatkan naungan
di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menangis di tengah malam yang gelap gulita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena menangis banyak hutang, bukan. Bukan karena dia kemalingan, bukan. Tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan, "Lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu qila lahu." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikena sakit yang teramat sangat dan mungkin sakitnya adalah sakit yang terakhir saat-saat menjelang beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilapori qila lahu fis shalah, diberitahu bahwa salat harus segera ditegakkan. Lantas Rasulullah bersabda, "Muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Coba kalian bilang agar Abu Bakar mengimami orang-orang, mengimami kaum mukminin bersolat dengan mereka. Lantas apa yang terjadi? Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah istri tercinta beliau mengatakan, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Abu Bakar itu hatinya sangat lembut. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau beliau membaca Al-Qur'an, justru yang terdengar bukan bacaan Qur'annya, malah tangisnya lebih terdengar daripada bacaan Qur'annya. Subhanallah. Lantas mendengar seperti itu, faqala, Rasulullah bersabda, "Muruhu falyusalli." Perintahkan dia untuk mengimami umat Islam, orang-orang beriman di masjid. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, betapapun lucu yang kita temukan, entah itu di bacaan atau di tayangan televisi, berpikirlah amat lucu lagi kalau kita celaka nanti di akhirat. Kita sudah sehat di dunia, sudah sempurna di dunia, kesempatan ada di dunia untuk taat kepada Allah, tidak kita gunakan. Amat lucu kalau ternyata ini kita sia-siakan sehingga membuat kita celaka di akhirat. Kalaupun kita bersedih di dunia, maka bersedihlah kalau kita tidak mendapatkan keberuntungan di akhirat. Oleh karena itu, apapun yang kita temukan di dunia, tertawalah tapi jangan berlebihan. Menangislah tapi jangan berlebihan. Kalau mau tertawa, tertawalah. Sekali lagi, sewajarnya saja. Kalaupun mau menangis, menangislah semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, falyadhaku qalilan walyabku katsira. Menangislah, berdahaklah, tertawalah dengan banyak, tertawalah dengan sedikit dan menangislah yang banyak. Menangis kalau dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah, lalu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya sangat sederhana. Nafas kita setiap detik keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Sesuai detak jantung kita. Persoalannya, ketika nafas keluar lantas tidak kembali lagi, apa yang akan terjadi? Al-maut, kematian. Pertanyaannya, sudah siapkah kita bertemu dengan kematian? Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat akan kematian. Mengingat akan kematian membuat kita mawas diri, berhati-hati
tidak sembarangan di dunia ini. Mau bekerja, mau mendapatkan uang, mau mendapatkan harta, harus jelas dari mana harta itu didapat dan kemana akan kita belanjakan. Karena setiap detik, setiap waktu senantiasa terikat dengan persoalan. Akan ada audit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka dengan demikian sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh tertawa, bukan berarti kita harus menangis terus-menerus. Tertawa boleh, tapi sewajarnya saja dan jangan berlebihan. Menangis harus, apalagi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Jangan lupa ikuti terus program Oase dari Zakat TV bersama saya Ahmad Hadi Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.